video ini. Jadi kita akan lanjutkan materi yang sebelumnya. Materi yang akan kita pelajari sekarang adalah variabel. Ya, di bahasa pemrograman PHP itu kita mengenal istilah yang bernama variabel. Jadi kalau secara teori, kalian bisa lihat detailnya di modul web yang bisa kalian download di web sticky. Nah, jadi di sini dikatakan variabel adalah sebuah bentuk pendeklarasian suatu nama yang memiliki value atau nilai. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, di sini kita coba akan gambarkan ya contoh variabel dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kita anggap variabel itu seperti sebuah wadah. Nah, di mana nanti wadah itu akan kita isi dengan nilai atau kita isi dengan isinya. Nah, contoh di sini wadahnya adalah gelas. Jadi ini variabel gelas. Nah, di dalam gelas ini akan kita isi. Nah, misal isi dari gelas ini kita isi dengan kopi. Oke, jadi gelas kita isi dengan kopi. Oke, gelas kita isi dengan kopi. Nah, kemudian ini berarti sekarang nilai gelas ini adalah kopi. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah gelas ini isinya bisa kita ganti? Nah, jadi bisa. Dengan cara kopi ini kita harus buang dulu. Jadi kopinya yang ada di sini, kita harus keluarkan dulu kopinya sehingga gelasnya jadi kosong. Nah, setelah gelasnya kosong, baru kita masukkan isi lagi dengan isi yang baru. Nah, isi yang baru itu misalnya di sini berarti kopinya sudah hilang. Kita masukkan isi yang baru. Misalnya isinya adalah susu. Jadi sekarang gelas ini bernilai susu. Oke, jadi gelas bernilai susu, bukan kopi lagi. Nah, jadi ini nilai dari gelas, yaitu susu. Nah, kalau di dalam isinya ini, jadi kita nanti akan mengenal dengan istilah tipe data. Tipe data di PHP itu ada beberapa. Nah, jadi secara umum itu dibedakan ada teks, kemudian ada angka, kemudian ada boolean atau tipe logika, ada benar atau salah. Nah, contoh di sini yang bertipe teks atau tulisan itu adalah string. Ya, ini string. Kemudian yang bertipe angka itu adalah integer. Oke, kemudian ada floating point, itu angka, bisa desimal bentuknya. Kemudian ada array, objek, ya, konstanta. Oke, jadi itu beberapa teori dasar tentang variabel. Bisa kalian lihat langsung di dalam modul. Sekarang kita coba buat script PHP yaitu untuk belajar variabel. Ya, kita buat file baru, masih di dalam folder yang sama. Kemudian kita simpan. Misalnya nama filenya adalah coba2.php. Sekarang kita buat scriptnya di sini, PHP, tekan tombol tab. Ya, untuk membuat variabel di dalam PHP, jadi kita menggunakan tanda dolar seperti ini. Oke, tanda $, seperti ini menandakan bahwa ini adalah sebuah variabel. Kemudian kita tulis langsung nama variabelnya. Ya, nama variabel tadi yang kita coba buat adalah gelas. Oke, gelas nilainya adalah kopi. Oke, kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, penulisan nama variabel ini bebas, syaratnya tanpa spasi. Oke, kemudian huruf besar dan huruf kecil itu memiliki arti yang berbeda. Jadi akan berpengaruh nantinya. Nah, jadi saya gunakan di sini gelas, huruf kecil semua. Nilainya sama dengan adalah kopi. Nah, karena kopi ini merupakan tulisan, jadi kita harus apit dengan tanda petik 2. Seperti ini. Sedangkan jika nilainya adalah angka, kalian bisa tulis langsung seperti ini, tanpa tanda petik 2. Ya, jadi itu dasar-dasar pembuatan variabel. Oke, jadi ini variabel gelas, nilainya adalah kopi. Nah, kemudian kita simpan. Nah, sekarang kita lihat hasilnya di dalam web browser.
Jadi masuk ke localhost, foldernya pertemuan 3, nama filenya tadi coba2.php. Coba2.php. Ya, di sini outputnya masih kosong karena kita belum menampilkan isinya. Ya, ini masih kosong. Karena tadi kita hanya sampai proses pembuatan variabel. Jadi untuk menampilkan isinya, kita menggunakan perintah echo seperti yang tadi kita coba di video sebelumnya. Ya, echo seperti ini. Nah, jadi kita akan tampilkan isi dari variabel gelas. Saya tulis di sini. Isi gelas sama dengan variabel gelas. Ya, jadi caranya seperti itu. Isi gelas sama dengan variabel gelas. Maka nanti yang tampil di dalam web browser adalah isi gelas sama dengan kopi. Ini nilainya akan ditampilkan di sini. Isi gelas sama dengan kopi. Oke, kita simpan. Sekarang kita buka Firefox-nya, kita refresh. Ya, isi gelas sama dengan kopi. Nah, kalau kita mau ganti isi gelasnya ini dari kopi menjadi susu, ya. Jadi kopinya akan kita ganti menjadi susu. Berarti di dalam scriptnya yang harus kita ganti adalah nilai dari variabel gelas. Ya, bukan kopi, tapi susu. Oke, kita simpan. Setelah kita simpan, kita refresh lagi. Ya, jadi sekarang variabel gelas itu isinya adalah susu. Isi gelas sama dengan susu. Oke, jadi itu pengantar dari materi variabel. Kita lanjut ke video berikutnya.